Rumiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik. Kita masuk ke bab munada ya. Ana mau minta izin, mohon maaf kalau lebih dari jam 9 ya. Ana mau 2 bab sekaligus. Jadi kalau 2 bab sekarang beres, nanti tinggal 1 pertemuan lagi kita khatam al-ajurumiyah. Tamam, insyaallah biidznillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain amin. Babul munada al-munada 5 anwa'in. Al-mufradul 'alamu wan nakiratul maqsudatu wan nakiratu ghairul maqsudati wal mudhafu wasyabihu bil mudhaf. Babul munada ya. Kita akan membahas al-munada. Munada, jadi yang dipanggil ya. Munada. Munada itu secara istilah ulama nahwu ialah al-matlub iqbaluhu bi ya au ihda akhawatiha. Yang diminta kedatangannya dengan ya atau salah satu saudara ya. Jadi huruf nida itu banyak ya, bukan ya saja. Di antaranya ihda akhwatiha itu yang pertama bisa al-hamzah ya. Al-hamzah. Misalkan bukan ya zaidu lagi tapi azaidu gitu. Azaidu bisa. Atau contoh yang lain ai Ibrahimu ai zaidu. Ada juga aya zaidu gitu. Ini salah satu. Yang lainnya pula ada haya zaidu. Nah, ini adalah akhwat ya dalam nida ya. Dalam nida. Kemudian pengarang menyebutkan wal munada 5 anwa'in. Jadi yang kita panggil itu bentuknya ada 5 gitu ya. Munada itu ada 5. Jadi al munada 5 anwa'in. Nah, ada 5 macam. Yang pertama al mufradul 'alamu. Al-mufradu al-alamu. Al-mufradul alamu apa? Al-mufradul alamu sama yang di bab apa? Yang di bab la ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Yang bukan mudhaf, bukan pula shibhu mudhaf. Maka contohnya ya zaidu. Nah, contohnya ya zaidu. Kemudian ada pula yang kedua ialah an-nakirah al-maqsudah. Apa itu an-nakirah al-maqsudah? Ialah allati yuqsadu biha, yang dimaksudkan, yang yuqsadu biha wahidun muayyanun. Jadi lafaznya itu nakirah
Ya, maksud lafadznya nakirah itu bukan dari yang 5 yang telah kita pelajari, tetapi dimaksudkan kepada orang tertentu. Ana ambil contoh misal, ketika ada seorang guru yang mau menasihati muridnya, maka dibawalah ke dalam satu ruangan, cuman berdua dalam ruangan itu. Maka guru itu mengatakan, ya thalibu, wahai seorang mahasiswa penuntut ilmu, ya thalibu. Walaupun thalibu itu tidak ada alif lam dengan kata yang bukan yang ma'rifah, tetap ya lafaznya nakirah, tetapi dimaksudkan kepada orang tertentu, yaitu siswa mahasiswa yang dia nasihati di ruangan itu. Jadi lafaznya nakirah tetapi dimaksudkan kepada orang tertentu. Contohnya apa? Ya thalibu yang barusannya. Kemudian yang ketiga, ialah an-nakirah ghairul maqsudah. Nakirah ghair maqsudah. Kalau ini ya tadi lafadznya nakirah dan tidak dimaksudkan kepada, maksudnya kepada seseorang tertentu gitu, kepada orang tertentu. Berarti allati yuqsadu biha wahidun ghairu muayyanin. Yang dimaksudkan dengannya ialah seseorang tanpa, bukan seseorang tidak apa ya, bukan dimaksudkan kepada seseorang tertentu. Nah, gitu ya. Contohnya, contoh. Ana misal, contohkan seperti ini. Ucapan orang yang tidak dapat melihat. Misal, ketika dia mau menyeberang, orang yang tidak dapat melihat mau menyeberang. Dan dia berkata, misal, ya rajulan, khudh biyadi. Ya rajulan, khudh biyadi. Maka seseorang itu memanggil siapa saja gitu. Tidak dimaksudkan kepada orang tertentu siapa saja. Khudh biyadi ya, maksudnya peganglah tanganku ini gitu ya. Untuk menyeberangi, bantu gitu. Maka tidak dimaksudkan kepada orang tertentu, yang penting laki-laki rajulan yang mengantarkan dia untuk menyeberang. Jadi contohnya itu ya, qaulul ama ya. Ya rajulan khudh biyadi. Ya rajulan khudh biyadi. Kemudian yang keempat. Yang keempat ialah 1 2 3 4 oh ya. Yang keempat ialah al-mudhaf. Jadi apa namanya? Munadanya itu berupa idhafah. Maka mudhaf ilaih ya. Misal ya Rasulullah. Jadi Rasul mudhaf, lafzul jalalah mudhaf ilaih. Ya Rasulullah. Kemudian yang kelima ialah asyabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf sama ya, matasala bihi syai'un min tamami makna, yang bersambung dengannya sesuatu untuk menyempurnakan maknanya. Jadi banyak misalkan ya toli'an jabalan. Nah, ini. Wahai orang yang mendaki jabalan, gunung. Nah, gitu ya. Maka orang, wahai yang mendaki apa? Jabalan, gunung. Berarti jabalan sebagai maf'ul bih. Baik.
Kemudian ana bacakan kembali ya. Qala al-musannif rahimallahu taala, fa ammal mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu fayubnayani 'ala dhammi. Jadi di sini kita akan membahas hukumnya. Maka adapun mufradul alam berarti ini ya. Wan nakiratul maqsudah dan nakirah maqsudah fayubnayani 'ala dhammi, maka hukumnya dua-duanya mabni 'ala dhammi. Tetapi ini hukum aglabi, maksudnya ialah hukumnya ya yang dua itu hukumnya yubna 'ala ma yurfa'u bihi. Dia itu mabni terhadap apa-apa yang dia mabni dengan marfu dengannya. Jadi misal kenapa? Karena tidak selamanya dia itu mabni ala dhammi. Misal kalau mabni ala dhammi ya Muhammadu, gampang ya. Ya Muhammadu. Misalkan ada yang mabninya itu bukan dengan dhammah, dengan kata lain marfu'nya itu ada yang bukan dengan dhammah. Contohnya musanna. Misal ya Muhammadani. Ya Muhammadani, maka dia mabni alal alif. Contoh yang lain ya Muhammaduna. Berarti mabninya itu alal waw. Kenapa? Karena ini jamak mudzakkar salim itu marfunya dengan waw dan Muhammadani marfunya dengan alif. Maka kalau masuk ke bab mubtada mabniun alal alif, mabniun alal waw atau mabni alal dhammi ketika isim, ketika mufrad gitu ya. Kemudian fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin. Nah, kalau mabni ala dhammi harus tanpa tanwin, harus tanpa tanwin ya. Nahwu ya Zaidu wa ya rajulu. Nah, contohnya Zaidu dan rajulu itu contoh untuk isim mufrad ya. Maka mabniun ala dhammi bi ghairi tanwin. Was salasatul baqiyatu mansubatun la ghairu, dan tiga yang sisanya mansub, tidak ada yang lainnya. Maksudnya gimana? Kalau yang tadi nakirah maksudah dan mufradul alam, dia itu hukumnya mabni. Akan tetapi kalau nakirah ghair maksudah, mudhaf dan syabih bil mudhaf tidak mabni, justru yunsabu bil fathati au manaba anha. Jadi mansub dengan fathah atau dengan apa-apa yang menggantikan fathah. Contohnya misal nakirah ghair ya ini ya rojulan sudah. Ya rojulan. Nah, ini rojulan. Rojulan ini dengan fathah. Jadi ya harfu nida, rojulan munada, mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Banyak ya. Kemudian ya Rasulullah ini harus mansub karena mudhaf ilaih, dan ini isim mufrad mansubun dengan fathah. Ya tali'an sama ini juga dengan fathah. Berbeda halnya dengan mufradul alam dan nakirah maksudah di mana mabni ala ma yurfa'u bihi ya, atau mabniun ala dhammi min ghairi tanwin. Baik, itulah pembahasan tentang munada ya. Baik, silahkan di screenshot ya. Kalau sudah, kita masuk ke bab al-maf'ulu lahu. Al-maf'ulu lahu. Ternyata sebentar, alhamdulillah. Kita masuk ke bab al-maf'ulu lahu. Afwan Ustadz, bisa tanya dulu Ustadz? Mangga silahkan. Yang contoh itu Ustadz, ya qoli an jabalan. Ya. Ini kan dia mudhaf ya bentuk munadanya.
Itu dua-duanya di fathah ya Ustaz ya? Gimana? Yang tolian jabalan. Iya. Nah, itu tolian jabalan itu syabih bil mudhaf. Oh, syabih bin. Iya. Syabih bil mudhaf. Jadi syabih bil mudhaf itu seperti halnya apa ya? Ya mata salabi syai'un min tamami ma'nah bilangnya gitu ya. Supaya gampang. Jadi bersambung dengannya itu jabal untuk menyempurnakan makna tolian. Wahai orang yang mendaki apa? Mendaki bukit, mendaki menara, maka jabalan ini datang untuk menyempurnakan makna tolian. Jadi dia Seperti itu. kedudukannya nanti kedudukannya dia sebagai maf'ulun bih. Maf'ul bih. Ya harfu nida tolian munada mansubun wa alamatun nasbi al-fathah, fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Jabalan maf'ul bih. Iya. Oh iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, kita masuk ke bab al-maf'ulu lahu. Jadi ini ada beberapa istilah al-maf'ulu lahu atau al-maf'ul li ajli. Al-maf'ulu li ajli atau ya benar udah ya, maf'ul min ajli atau maf'ul min ajli ya, atau maf'ul min ajli. Semuanya sama ya, semuanya sama. Qala al-musannif rahimallahu taala babul maf'uli min ajli wa huwa al-ismu al-mansubu alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li nahwu qawlika qama zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufi. Maf'ul min ajli ialah isim yang mansub yang disebutkan sebagai penjelas atau penjelas untuk sebab terjadinya fi'il. Jadi kita bilang al-ismu al-mansubu alladhi yuzkaru bayanan lisababi wuqu'il fi'li. Nah, ini adalah maf'ul li ajli. Biar lebih gampang, kita langsung ke contoh. Contohnya apa? Nahwu ja'a Zaidun ijlalan li amrin. Jadi jangan lupa ya, kita itu lagi membahas mansubatul asma ya. Mansubatul asma. Isim-isim yang mansub. Kemarin terakhir ada mustathna, terus isim la, munada, sekarang maf'ul min ajlih. Baik. Di sini ada kata ijlalan. Ya, ijlalan. Di mana ijlalan ini merupakan penjelas sebab terjadinya fi'il ja'a. Telah datang Zaid untuk mengagungkan, atau bukan ja'a ya, koma lah. Biar lebih pas. Koma. Telah berdiri Zaid. Untuk apa? Untuk menghormati Amr. Maka ijlalan ini hadir untuk menerangkan kenapa terjadinya berdiri Zaid. Ini yang disebut maf'ul li ajli, maf'ul lahu atau min ajli. Isim yang mansub yang disebutkan sebagai penjelas terjadinya sebab terjadinya fi'il gitu ya. Kemudian kita akan membahas syarat-syaratnya. Ya. Syurutu al-ismi al-waqi'i
Jadi isim, syarat isim yang menduduki sebagai maf'ulan lahu. Afwan, salah nulis. Maf'ulan lahu. Syaratnya apa ketika isim itu menjadi maf'ul min ajli atau li ajli? Yang pertama, an yakuna masdaron. Harus menjadi, harus lafadznya itu masdar ya, masdar. Yang kedua, an yakuna qalbiyan. Harus merupakan amal qalb, seperti mengagungkan, menghormati gitu ya. Itu tuh merupakan perbuatan hati, bukan perbuatan amalul jawarih, anggota badan seperti membaca ya, memukul dan yang lainnya. Yang ketiga, an yakuna illatan, sebagai illah lima qablahu. Sebagai sebab untuk yang sebelumnya. Yang keempat, an yakuna muttahidan ma'a amilihi fil waqti. Yang terakhir, an yakuna muttahidan ma'a amilihi amilihi fil fa'il. Ana langsungkan saja. Misal, iza iza faqada, jika hilang, syartun min hazihi asyurut ta'ayyana al-jarru ta'ayyana al-jarru bil harfi ya. Hurufnya itu pasti lam. Jadi hurufnya itu lam, min, banyak ya. Lam biasanya. Contohnya, kita akan membahas contohnya satu-satu ya. Ketika bukan merupakan masdar, bukan merupakan masdar, misalkan jituka lisamni, saya mendatangimu untuk minyak samin gitu ya. Sekarang misal an yakuna qalbiyan, misalkan kalau bukan apa namanya, kalau bukan qalbiyan contohnya apa ya, bentar. Boleh. Bingung. Kita lewat saja contohnya. Harus qalbiyan ya. Qoma Zaidun, apa ya? Qoma Zaidun ijlalan. Aduh, bingung cari contoh. Langsung ke contoh ilatan lima qablahu. Ini juga bingung apa ya? Intinya syaratnya seperti itu ya. Ini harus lihat kitab dulu kayaknya. Yang ana ingat, muttahidan ma'amilihi fil waqti, muttahidan ma'amilihi fil fa'il. Contohnya misal apa ya? Misalkan ini ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun li ikrami Amrin. Nah, ini antara penghormatan
dan ja'anya itu berbeda. Maksudnya gimana? Kita harus tahu dulu istilah-istilah. Ijlalan ini mansub ya. Siapakah yang memansubkannya? Qoma. Maka di sini disebut amil. Ini ma'mul. Jadi yang dimansubkan oleh qoma. Ini juga disebut maf'ul min ajlih atau li ajlih. Maka syaratnya itu antara maf'ul li ajlih dan fa'il qoma atau fa'il amil satu, yaitu Zaid. Yaitu Zaid ya. Jadi siapakah yang berdiri dan siapakah yang menghormati? Zaid, berarti muttahidan ma'a amilihi ma'a qoma fil fa'il. Berbeda halnya dengan ja'a Zaidun li ikrami Amrin. Datangnya Zaid karena penghormatannya Amr. Jadi yang datang itu Zaid, yang menghormati itu Amr. Berarti antara ikram dan ja itu tidak menyatu ya dalam apa ya, fa'ilnya itu antara yang jaa dan yang ikram itu orang yang berbeda, maka tidak bersatu dengan amilnya dalam fa'il, atau yang tidak bersatu dengan amilnya di waktu. Contohnya misalkan apa ya, jitani al-yauma, misal jitani al-yauma liikramika godan. Saya mendatangimu hari ini untuk memuliakanmu besok. Maka kita lihat ini tidak sesuai ya dalam segi waktu, datangnya kapan dan pemuliaannya pun kapan. Maka ketika syarat itu tidak terpenuhi, muncullah kaidah ini. Harus majrur dengan huruf jar. Jadi itulah maf'ul li ajlih ya. Maf'ul li ajlih dengan 5 syaratnya. Kemudian ada Anda hapus saja sebagian ya, contoh-contohnya. Beberapa keadaan ya, keadaan untuk pemaknaan maf'ul li ajlih. Yang pertama ya, misalkan halatuhu. Keadaan-keadaan maf'ul min ajlih atau li ajlih. Yang pertama ada muqtarinun bi al. Ada pula mudhafun. Ada pula apa ya, berarti tidak muqtarin bi al dan tidak pula mudhaf. Contohnya apa ya? Ya mujarrodun lah. Mujarrodun min huma. Kosong dari keduanya. Tiga keadaan. Kita ambil apa ya? Hukumnya dulu. Hukumnya yang pertama ialah muqtarinun bi'al. Maka al-aksar yang lebih banyak digunakan itu ialah al-jarru biharfil jar. Al-jarru biharfil jar. Kalau yang mudhaf yajuzu wajhani. Boleh dua bentuk. Bentuk seperti apa? Nanti boleh majrur oleh huruf jar, boleh juga mansub alal maf'ul li ajlih ya. Alal maf'ul li ajlih. Ya berarti yang ini al-aksar
mansub berarti al-aktsar an-nasbu. Kita ambil contoh. Misal apa yang ada alif lamnya? Misalkan darabtu ibni li ta'dibi. Saya memukul anakku untuk pembelian pelajaran adab ya, untuk memberikan pelajaran adab. At-ta'dib di sini ada alif lamnya. Maka boleh juga sebetulnya darabtu bani at-ta'diba, tetapi itu sedikit, jarang sekali ya. Contoh yang lain, zurtuka mahabbata adabika. Saya mengunjungimu karena kecintaan saya terhadap adabumu. Berarti boleh zurtuka mahabbata adabik, mahabbata sebagai mudhof, adabika mudhof ilaih. Boleh juga li mahabbati adabika. Sama ya, ini sama. Kalau mujarradun minhuma, kosong dari keduanya, berarti yang tadi awal, misalkan qoma zaidun ijlalan li amrin. Nah, maka ini yang aksar itu ijlalan, bukan li ijlalin. Itu karena ijlalan ini bukan mudhof dan tidak ada alif lam pula. Baik, itulah maf'ul min ajli. Besok insya Allah pertemuan selanjutnya ya, kita akan mengkhatamkan biiznillah, kita akan membahas maf'ul ma'ah dan al-mahfudat ya, isim-isim yang mansub. Isim itu yang majrur oleh apa saja. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya. Di penghujung acara, maksud penghujung acara, penghujung kitab. Kita sudah di akhir. Ana kemarin dapat menonton Syekh ada daurah kebetulan online. Masya Allah ya, tentang pentingnya bahasa Arab. Tentang pentingnya bahasa Arab, di mana semua kebanyakan khilaf itu tuh masdarnya itu kembalinya itu ya. Kemarin Anda sudah jelaskan di kelas yang lain. Karena masdar kembali kepada kepemahaman, dan kepemahaman tentang teks itu tidak ada jalan untuk memahaminya untuk kecuali bahasa Arab gitu ya. Jadi semua ikhtilaf ulama itu pasti banyak itu kembali tentang berbedanya memahami suatu teks. Dan memahami suatu teks agama ini tidak dapat dicapai kecuali dengan ilmu bahasa Arab. Jadi dengan kata lain, pertama bahasa Arab itu sangat penting dalam kedudukan ulum asy'ariyah. Yang kedua ialah bukan tujuan ya, bukan tujuan, hanya wasilah untuk memahami agama ini. Iya, benar, adapun orang yang tidak bisa bahasa Arab, tidak dapat memahami agama ini melalui bahasa Arab yang membaca kitab-kitab Turath, mereka memahami, tetapi memahami agama dengan pemahaman yang paling rendah. Kalau tidak mendengar, ya baca terjemah, maka itulah pemahaman agama yang paling rendah gitu ya. Paling rendah. Maka bagi yang pecinta bahasa Arab dapat membuka kitab-kitab ulama, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, sampai merasa puas. Mungkin tidak akan merasa puas juga ya. Penting dapat merasakan bagaimana perjuangan para ulama, bagaimana para ulama istinbat hukum sampai mengeluarkan hukum tertentu. Baik,
kita cukupkan pertemuan kali ini. Semoga para ummahat semua Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan semangat dalam belajar, istiqomah dalam thalibul ilmi, dan dimudahkan dalam mempelajari ilmu agama ini. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.